Terima kasih. Udah nggak apa-apa. Biar saya aja yang bikin kopinya. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Serius, bukannya biasa meracik kopi sendiri? Iya. Semoga tidak merepotkan. Nggak apa-apa, Pak. Kenapa, Pak? Bapak nggak suka ya kopinya kayak gini? Oh, enggak. Enggak bukannya, maaf. Itu justru persis sekali dengan kopi yang saya suka. Oh ya? Ya, cuma nggak ada orang lain yang tahu. Oh, Kamu kok bisa tahu? kebetulan aja kali, Pak. Soalnya saya juga suka kopi kayak gini. Cuma aku dan Saskia yang bikin kopi kayak begitu. Kenapa kalian bisa tahu dan sama persis cara bikinnya? Papa pasti penasaran. Kenapa aku bisa tahu kopi kesukaannya Papa? Silahkan, Pak. Terima kasih. Ini jadi saya duluan. Oh, Pak, silakan. Terima kasih bukannya. Silakan, silakan. Dan juga, kenapa cara minum Kania sama persis dengan Saskia? Apa ini semua cuma kebetulan? Pak Willy, saya mohon pamit dulu ya, karena masih ada meeting yang lainnya. Oke, iya. Saya rasa juga sudah cukup untuk hari ini. Kalaupun nanti ada kekurangan, kita bisa bikin meeting tambahan ya. Ah, baik. Mari, saya antar ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih bukannya. Terima kasih ya, Pak. By the way, tadi kopinya enak sekali. Silakan. Terima kasih. Marcel, Ya? kamu lihat gak tadi reaksi Papa? Papa kaget banget pas ngeliat aku tuh tahu cara bikin kopi kesukaannya Papa. Karena yang tahu itu cuma aku sama Papa, nggak ada yang lain. Lihat di Papa kaget banget. Pasti papa kamu bingung banget ya. Kok Kania, istri aku, kok bisa bikin kopi kayak Saskia anaknya? Iya, bener banget. Pokoknya sekarang rencana aku harus bikin Papa jadi mikir, kenapa ya Kania ini mirip banget sama anaknya Saskia. Kania, semangat terus ya. Saya akan terus di samping kamu untuk menolong kamu. Makasih ya Marcel. Kamu udah ngebantuin aku, dan mudah-mudahan kamu nggak capek buat bantuin aku. Kalau bukan karena kamu dan Pak Yusuf, aku udah nggak ada lagi harapan. Apapun yang terjadi, saya akan terus bantu Saskia
Dengan ketulusan saya, Saskia pasti akan merasakannya. Kalau itu sampai terwujud, saya nggak akan kehilangannya lagi. Karena sosok Saskia sudah berubah menjadi Kania. Saskia tuh lagi kesel banget sama Juna. Masa tadi Saskia ngeliatin Juna lagi berduaan sama cewek yang kerjanya pelayan kafe. Sejak kapan anak papa yang cantik tiba-tiba masuk ke ruangan papa itu tanpa mengetok pintu dulu? Ya namanya juga Saskia lagi kesel Pak, ya wajar dong Saskia masuk gitu aja. Kan Saskia pengen curhat Pak tentang Juna. Sejak kapan tiba-tiba kamu jadi peduli dengan anak yang bernama Juna? Karena setahu papa kamu dari dulu bilang kalau Juna itu cuma sahabat deket kok, Pak. Sahabat deket aja. Aduh, gue harus ngomong apa nih? Salah-salah bisa bikin curiga lagi. Ya kan perasaan bisa berubah Pak sewaktu-waktu, tergantung suasana juga. Sorry. Pokoknya Saskia tuh kesel banget sama Juna. Berarti selama ini dia suka genit dong Pak sama perempuan, iya kan? Pak, Papa harus bantuin Saskia Pak. Papa harus kasih pelajaran cewek itu. Ya Pak ya? Pelajaran apa? Ya kasih pelajaran apa kek biar cewek itu jerak. Suruh dia pecat dari pekerjaannya atau Papa suruh aja orang buat bakar rumah dia, kan bisa kan Pak? Ayolah Pak, please bantuin Saskia Pak. Ya. Saskia, kamu ini apa-apaan sih? Menyakiti orang? Pakai bakar-bakar segala? Itu apa namanya kalau bukan tindakan kriminal? Kenapa kamu ini jadi berubah seperti ini? Kamu kenapa jadi Saskia yang kayak papa nggak pernah kenal? Ya wajar dong Pak kalau emosi Saskia meluap-luap gitu. Saskia minta maaf ya Pak. Oke, makanya biasakan kamu itu tenang dulu dalam menghadapi segala sesuatunya. Kalau kamu mendahulukan emosi yang ada berujung penyesalan. Saskia, kamu harus tenang dulu sebelum mengambil keputusan. Oke sayang? Iya tapi nggak bisa kayak gitu dong Pak. Gimana Saskia nggak kesel? Kenapa Saskiaku jadi berubah? Dia tidak terbiasa minum kopi dengan banyak gula. Papa, kenapa mukanya begitu? Enggak apa-apa. Enak kopinya? Ya enak, rasa kopi. Selin banget sih si Juna itu ah. Gara-gara kopi, jadi bikin bingung. Mungkin memang kebiasaan Saskia aja berubah. Dir, Tirta. sebenarnya siapa sih yang nyerang kamu itu? Siapa? Cewek aneh, udahlah nggak usah dibahas. Kamu ada masalah?
Enggak. Aku nggak tahu deh, kayak cewek itu cemburu deh sama aku. Gara-gara aku ngobrol sama Juna. Kayaknya sih dia pacarnya Juna. Jadi Juna itu udah punya pacar. Terus kamu patah hati dong? Kamu apaan sih? Enggak lah, ngapain patah hati segala? Enggak lah, aku tuh biasa aja sama Juna. Ya udahlah, Dir. Sama aku jujur aja lah. Kamu terima aku juga kan sebenarnya ingin menyenangkan Rifki aja kan? Tirta. Nih, kamu lihat. Aku pakai cincin dari kamu secara sukarela. Gak ada yang paksa. Tandanya apa? Tandanya aku serius sama kamu, Tir. Ya aku minta maaf ya. Aku sebenarnya juga sangat bersyukur dan berterima kasih karena kamu menerima aku tanpa paksaan apapun. Karena kamu juga tulus sama aku. Iya. Itu masih ada yang kotor tuh. Ih, kotor. Udah. Udah. Tirta. Yaudah aku pulang ya kalau gitu. Ya udah, tapi ya maaf aku nggak bisa nganterin kamu, aku masih ada kerjaan. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kamu kerja dulu aja ya. Aku pulang duluan. Hati-hati ya.